Oke, jumpa lagi dengan saya Denny Prastio. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing cara menyambung kabel fiber optik dengan fast connector, tentunya dengan cara yang baik dan benar seperti itu ya. Ternyata saya perhatikan itu teman-teman banyak juga yang masih keliru ya, cara menghubungkan konektor ini dengan kabel fiber optik. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk bahan-bahannya pasti kita butuh tang potong untuk memotong kawat selingnya, lalu cleaver. Nah, ini fiber cleaver ini fungsinya untuk memotong core dari fiber optik. Oke, yang ketiga yaitu tang stripper. Ini fungsinya untuk mengupas jaket bagian luar ini ya, yang warna hitam ini. Oke, yang keempat itu tang stripper fiber optik. Jadi di dalam core ini kan ada lapisan fiber optik lagi ya. Nah, itu fungsinya untuk mengupas pakai tang ini. Oke. Terus yang kelima yaitu OPM. Ini kita butuhkan nanti untuk mengecek redaman yang dihasilkan dari sambungan kita. Oke. Yang pertama kita kupas dulu atau kita pisah dulu antara core dengan kawat selingnya ini ya. Jadi seperti ini caranya, kita potong antara core dengan seling seperti ini. Nah, kalau udah kita pisahkan atau kita robek ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita kupas jaket bagian luarnya ya. Ini namanya cable jacket kalau nggak salah ini bahasa Inggrisnya. Oke, kita potong di ukuran 55 ini ya. Oh, bentar, masih belum bisa fokus. Nah, oke, ini 55 ya. Kita potong di ukuran ini. Oke, langsung saja potong. Tarik pelan-pelan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah core dari fiber optiknya yang warna biru itu ya. Itu warna biru itu lapisan luarnya. Jadi fiber optik ini masih dilindungi dengan lapisan ini. Lapisan apa namanya ya? Aku lupa ini. Pokoknya ini harus dikupas. Nah, untuk mengupas core ini kita nggak boleh sembarangan ya. Misalnya kita kupas dari ujung sini sampai habis gitu. Nah, kalau seperti itu maka risiko patah di dalam fast connector ini akan sangat tinggi gitu. Oke, langsung saja kita lanjut ke step selanjutnya yaitu mengupas lapisan yang berwarna biru ini ya. Untuk merek global sendiri biasanya lapisannya berwarna biru, ada juga yang berwarna putih bening. Jadi hati-hati ya, seolah-olah udah terkupas tapi ternyata masih ada lapisannya. Oke, langsung saja kita kupas. Waktu kita mengupas pastikan kita tahu ukuran kira-kiranya panjang dari fast connector itu sendiri. Nah, ketika fast connector itu dipasang kira-kira kan seperti ini ya. Nah, oke, segini. Lalu kabel fibernya kira-kira segini. Jadi kita kupas kira-kira segini. Jadi tidak boleh kita kupas semuanya. Oke, langsung saja kita kupas. Cari lubang yang paling kecil ya. Untuk fiber optik itu yang belakang. Oke, jadi jangan sampai salah pakai fiber yang pakai lubang yang depan. Jadi seperti ini, kira-kira seperti ini. Sebenarnya ada ini alat untuk mengukur, tapi kalau di medan kerja ya kelamaan kalau pakai ukuran seperti itu. Nah, kita kira-kira aja. Jadi seperti ini. Oke. Kalau panjangnya segini. Nah, jadi ini yang dipotong kira-kira segini. Oke, lanjut saja kita ke step yang selanjutnya yaitu proses memotong kabel fiber optik. Nah, untuk cara membukanya sendiri ini gampang banget ini ya, sebenarnya nggak perlu diajarkan seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini kita taruh kabel fibernya tepat di engsel bagian dalam. Nah, ini ya, jadi ini penting sekali untuk mengukur panjangnya itu. Jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Nah, ini di sini kan ada engsel ini ya warna hitam. Nah, kita taruh ujung kabel ini di ujung engsel bagian dalam seperti ini ya.
jangan terlalu geser ke belakang, jangan terlalu geser ke depan. Jadi harus pas di engsel bagian dalam sini. Oke. Jadi engselnya yang bagian kiri ya, jangan sampai salah. Oke, seperti itu. Langsung kita tutup. Oh, ini miring ya, jangan sampai miring seperti ini. Kita luruskan dulu kabel fibernya. Oke, sudah lurus, kita tutup. Nah, ini kok miring lagi? Ada yang salah ini berarti. Sebentar, posisi tanganku kurang enak tadi. Nah, oke, sudah benar. Kita tutup. Kita tutup. Nah, seperti ini ya. Ini udah lurus. Kita tutup lagi. Langsung kita dorong untuk memotong. Jangan lupa fiber optiknya ini diamankan. Jadi kita capit pakai tangan, kita buka seperti itu. Nah, ini potongannya, hasil potongan jangan lupa diamankan ya. Jangan sampai nanti kena kaki. Kalau udah masuk ke dalam kulit itu nggak bisa diambil, susah buat ngambilnya. Oke, ini sudah terpotong, bagus banget ini ya. Jadi jarak antara lapisan biru dengan kabel yang dikupas atau ujung fiber optik ini jangan sampai terlalu jauh. Nanti kalau terlalu jauh bakal mudah patah ya di dalam fast konektornya. Oke, langsung saja kita buka fast konektornya. Pastikan ini posisinya masih di belakang ya. Nah, seperti ini penguncinya. Oke, kita masukkan ke lubang buaya. Lubang fast konektor tentunya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ketika masuk jangan lupa harus ada bendingnya ya. Ini bending itu apa yang namanya? Lengkungan ini. Jadi jangan sampai kalian masukkan seperti ini, masih lurus seperti ini lalu kamu kancing. Itu efeknya redaman pasti agak tinggi. Soalnya apa? Kemungkinan besar ujung core-nya itu tidak menyentuh bagian dalam fast konektornya itu sendiri. Oke, jadi agak kita dorong ke depan. Nah, seperti ini. Bendingnya itu jangan terlalu besar ya. Jadi jangan kayak gini. Nanti efeknya juga mudah patah. Jadi agak ditarik. Yang penting ada lekukan sedikit. Nah, seperti ini ya. Bentar. Nah, seperti ini. Kelihatan ya ini ya. Jadi core-nya agak menekuk ke luar seperti itu. Nah, kalau udah kita kancing. Itu. Nah, ada yang kelewatan. Ini yang sering terjadi pada saya ya, maklum ini pikun. Ini harusnya dimasukkan dulu tadi. Oke. Kita ulangi lagi, kita lepas. Kita masukkan ini dulu. Thread buat ngancing fast konektornya ini ya. Ini jangan sampai lupa, jangan tirukan saya ya. Oke, kalau udah dimasukkan seperti ini, lalu kita masukkan core ke dalam fast konektornya seperti itu. Ini agak bergetar saya ya, agak tremor soalnya. Nah, oke, udah masuk. Setelah itu kita pastikan bendingnya enggak terlalu besar ya. Bentar. Ini aku susah ya, ada kamera di depanku soalnya. Nah, seperti ini. Jadi bendingnya enggak terlalu besar. Lalu kita tutup seperti ini, langsung kita kunci. Nah, dapat, baru kita kunci bagian ujung core-nya. Kalau saya seperti ini ya, jadi ini justru yang terakhir. Kalau biasanya orang-orang dikunci dulu baru kunci bagian belakangnya. Itu menurut saya juga ada kesalahan juga ya. Soalnya apa? Kalau kita kunci ujung core-nya baru kita ngunci bagian ini, takutnya kabelnya itu mundur, jadi bendingnya itu hilang. Nah, kalau bendingnya hilang, otomatis redaman juga bakal ikut naik seperti itu. Nah, kalau udah kita pasang ujung konektornya seperti ini, udah selesai. Kita pasang di ujung satunya ya,
seperti itu. Ikuti saja contoh yang tadi ya, seperti tadi. Kalau nggak mau pakai tang potong ya dikupas manual gini ya. Tapi ada yang beberapa kabel itu sangat susah dipisah pakai kuku. Oke, langsung kita potong. Oh maaf, ini kupas ya, bukan potong. Kita kupas. Nah ini yang sering kejadian seperti ini. Kalau kabelnya nggak lurus, core-nya ikut ke potong gitu. Oke, kita coba lagi ya. Ukurannya itu 55. Sebenarnya ini enggak terlalu bagus, ini panjang juga bagus, tapi sayang kabelnya yang terlalu banyak yang dibuang. Kalau terlalu pendek gini ya nanti kurang malah takutnya. Aku sih pakai yang 55 aja udah. Itu kita potong, kita tarik pelan-pelan. Susah ini. Oh enggak kepotong sempurna ini. Ntar kita cek. Oke, aman bagian belakang ya, harusnya sih nggak apa-apa ini berarti. Kita coba lagi 55, kita potong, tarik, nah seperti itu. Oke, kita kupas kabel pelindung core-nya seperti ini. Oh maaf, tadi kepotong ya core-nya. Agak gelap sih tempatnya di sini, nggak terlalu kelihatan. Oke, jadi kita ulangi ya, potong ulang. Oke, caranya seperti ini. Kita potong lagi, ukurannya 55. Kita cabut pelan-pelan. Nah seperti itu. Kita kupas bagian pelindung core-nya. Nah seperti ini. Biasanya sih orang-orang pakai alkohol ya buat biar bersih core-nya. Tapi kalau aku enggak sih, cari cara yang paling cepat gitu. Oke, lalu kita potong ya. Ini taruh di engsel bagian dalam, jangan lupa ujungnya. Kalau udah kita tata agar core di tengah. Nah, seperti ini, core-nya biar di tengah. Lalu kita potong. Agak susah soalnya wiperku. Kita potong, kita amankan ujung wipernya. Nah, kita buang di tempat yang aman. Oke, gampang banget ini ya sebenarnya ya. Kalau udah terbiasa sih cepet prosesnya seperti itu. Yang susah itu tanganku agak bergetar guys. Nanti pasti ada yang komen, mas kok getar mas tangannya. Grogi ya, bukan grogi, ini emang genetikku, ini faktor genetik. Tanganku itu bergetar emang udah dari kecil. Nah, sebentar, masukkan core-nya. Nggak terlalu kelihatan ini matanya guys. Oke. Nah, pastikan micro bending seperti ini. Oke, kita tutup. Jangan lupa dikunci dulu. Baru kita kunci ujung core-nya seperti ini. Oke. Kita buka ya nanti kalau waktu mau coba. Tutup dulu ujungnya. Oke, langsung kita tes ya berapa redaman yang dihasilkan dari fiberoptik, dari sambungan fiberoptik yang kita lakukan tadi. Ini
tutupnya mana ya? Nah, ini bahaya ini, kalau ini kegesek redamannya pasti naik seperti itu. Oke, langsung saja kita coba ya. Oke, langsung saja kita lepas kedua ujung ini ya, pelindung pelindung fast konektornya. Oke, langsung kita tancap salah satu fast konektor ini ke konverter fiber optik. Nah, seperti itu ya. Bentar, kameranya ini agak ribet ini. Nah, ini konverternya ya. Nah, seperti ini. Lalu kita ukur ya, berapa sih redaman yang kita dapatkan. Nyalakan dulu OPM-nya. Nah, kalau saya di sini lambdanya itu pakai 1310 ya biasanya. Ada sih yang pakai 1490, itu punyanya OLT-nya Telkom ya. Kalau saya sendiri pakai 1310. Ada juga ya 1300, itu sama sih sebenarnya. Kita coba ya. Di sini 1300 dapat redaman berapa? Nah, 02 itu 03 ya, itu kecil banget itu. Jadi redamannya itu sangat kecil, guys. Kita coba di lambda 1310 ya. Nah, 0330. Jadi antara 1310 sama 1300 itu selisihnya sangat kecil. Ada juga orang yang pakai konverter B itu pakai yang 1310 kalau nggak salah ya. Kalau yang A pakai 1300. Tapi kalau saya sih pakai 1310 semua lah. Soalnya selisihnya nggak terlalu besar gitu. Oke. 1310. Nah, seperti ini. Jadi kita dapat redaman 0,340 dBm. Itu kecil banget itu, guys. Oke. Kalau konverter A sama B dihubungkan dengan redaman sekecil ini, pasti panas, guys. Cepat rusak nanti. Terlalu bagus. Nah, solusinya gimana, guys? Supaya redamannya itu meningkat. Ada beberapa cara. Yaitu pertama dengan menggunakan micro bending seperti ini. Kita bending sebanyak mungkin. Itu akan meningkatkan redaman. Itu lihat. Jadi 0350 ya. Kalau kita luruskan, dia akan turun 0345. Jadi seperti itu. Kalau semakin banyak bendingnya itu semakin meningkat redamannya. Tapi ada cara yang paling efisien ya, yaitu pakai itu atenuator namanya. Nanti saya kasih gambarannya ya. Atenuator itu fungsinya untuk menurunkan redaman, untuk menaikkan redaman, maaf ya. Jadi misalnya dari 0,3 sekian, kita pakai atenuator yang 10 dBm misalnya. Jadi dia akan turun jadi 0,13, jadi nambah 10 dBm seperti itu. Pakai atenuator. Tapi kalau saya sendiri biasanya nggak pakai atenuator ya. Kita tinggal kendorin aja ini. Kita coba ya. Ini sekaligus mau nyoba atau membuktikan ya, kalau bending di dalam fast connector itu penting seperti itu. Ini susah lepasnya. Oke, kita uculi dulu atau kita lepas ini kuncinya ya, kunci core ini kita lepas, lalu kita tarik ke belakang. Ini kan ada bendingnya ya, ada lengkungannya, kita tarik ke belakang agar nggak terlalu melengkung. Nah, ini lurus ya ini ya. Saya jamin ini redaman pasti naik, guys. Kita coba ya, apalagi kalau mundurnya itu ujung core nggak sampai nyentuh ujungnya fast connector, itu pasti fatal banget. Itu bisa jadi malah redaman sampai 30 ke atas. Oke. Oh ya, kita coba pasang dulu ini. Oke, bisa kita tes ya. Nah, ini loh guys, kenapa penting banget memperhatikan bending di dalam fast connector ini. Dengan kita menarik bendingnya atau kita meluruskan core-nya itu, kita langsung redamannya naik ke 11 dBm.
dari 3,40 jadi 11,15. Itu naiknya sekitar berapa ya? Itu naiknya sekitar 8 dBm ya. Oke, itu cukup besar banget, apalagi kalau dimundurin lagi guys, seperti ini. Kita coba biar tahu guys. Oke, kita mundurin lagi core-nya. Kita buka. Nah, ini kan udah lurus ya, udah nggak bending, tapi kita mundurin lagi supaya kita mendapatkan redaman yang lebih tinggi seperti itu. Kita tarik ke belakang segini misalnya. Tapi jangan sampai terlalu ke belakang ya, nanti malah lepas kabelnya, nggak kekunci. Oke, itu juga bahaya guys. Nah seperti ini, jangan lupa ini kunci core-nya. Oh ya maaf, ini aku sering lupa ini, kampret memang. Oke, kita cek berapa redamannya, langsung 35 guys. Kenapa ini bisa sampai 30 ke atas? Yaitu tadi di dalam fast connector ini ada kabel fiber seperti ini ya. Ini cuma gambaran aja ya, jadi kabel fibernya seperti ini. Nah ini core yang kita masukkan. Kalau kabelnya itu bersentuhan seperti ini, pas seperti ini, pasti redamannya sangat kecil guys, seperti itu. Tapi kalau kita masangnya agak ada rongganya seperti ini, atau bahkan mundur banget gini, itu pasti redamannya itu pasti meningkat. Soalnya apa? Sinar dari ujung kabel fiber ini ketika mau masuk ke sini, dia itu menyebar guys, pecah kemana-mana ya. Jadi nggak 100% masuk ke fiber ini, seperti itu. Jadi kalau kita lekatkan seperti ini, otomatis transmisi sinar dari sini langsung masuk ke core yang satunya seperti ini ya. Kita perumpamannya pakai jari aja ya, itu biar mudah untuk gambaran aja. Nah seperti itu. Nah, kalau konverternya menggunakan netlink atau Zimlink ya, biasanya kalau redaman 30 sekian gitu, 30 ke atas itu biasanya loss ya, nggak connect. Kita coba aja biar kita tahu ya. Nah di sini ya saya punya yang 2 SC ya. Oke, kita langsung cek apakah bener losses atau malah terhubung ya. Soalnya saya juga pernah kejadian ya, redaman 34 itu masih connect ya, masih bisa terhubung. Nah, aneh kan? Kita cek aja. Recol, aduh malah ada iklan guys. Malum ya, belum punya studio sendiri. Nah kita coba ya. Itu aku nggak tahu itu A atau B, kayaknya sih A itu. Kita masukkan ke B berarti. Oke, kita masukkan ke B guys. Aduh susahnya. Tetap nggak connect ya, berarti emang 30 sekian tadi nggak bisa connect ya. 30 berapa tadi? 33 ya. Nah 34, 33 biasanya ada yang connect gitu loh. Tadi cuma mau membuktikan aja. Oke, kita kecilin dulu redamannya. Kita tempelin ujung core fiber kita ke ujung core dari fast connectornya. Oke, kita buka, kita kasih bending ya, biar nah seperti ini. Oh jangan terlalu besar bendingnya. Nah oke, cukup ya, udah bending. Kita kunci lagi, kita kunci ujung core-nya. Langsung kita cek berapa redamannya. 04 ya, ini tadi soalnya bendingnya agak kecil tadi. Oke, ini agak menurun dari yang tadi 03 ya, tapi nggak apa-apa lah, ya
sudah mantap 04 ya, 04,12 dBm. Kita cek apakah bisa terhubung ini dengan ujung B. Oh, susah kenapa ini ya, emang kadang seperti ini. Nah seperti ini connect ya. Bentar, nggak fokus, ini nggak fokus. Oke, kok nggak fokus. Oke, dia fokus akhirnya. Jadi ini ya terhubung, dia juga nyala yang dua lampu ini atas bawah ini. Itu tandanya kedua konverter ini sudah terhubung seperti itu. Jadi seperti itu. Jangan lupa ketika kalian menyambung, pastikan ada bending di dalam sambungan kita seperti itu ya. Bendingnya agak depan ya harusnya. Nah seperti inilah, kira-kira segini ya. Terus ada bendingnya. Maaf, bendingnya jangan sampai nyamping ya. Kalau kita tutup gini, nanti dia akan patah seperti itu. Oke, kita mundurkan agar bendingnya nggak terlalu nyamping. Nah seperti ini ya, kita lakukannya. Oke, fokus, kita tutup, kita kunci lagi seperti itu. Nah kebanyakan teman-teman itu salahnya di sini ya. Biasanya kalau waktu menyambung fast connector itu dia tancepin seperti ini ke dalam fast connector, lalu dia bending. Emang bener ya bending gini, tapi dia kunci dulu bagian sini seperti ini. Lalu biasanya teman-teman ditarik ke belakang lagi biar lurus. Nah seperti ini. Nah cara seperti ini memang kadangkala itu hasilnya bagus ya, tapi tidak jarang juga kalau kunci depannya ini kurang kuat mencengkram, dia bisa jadi waktu ditarik ke belakang itu dia langsung seret gini, ada rentang, maksud saya ada jarak antara core dari kabel fibers kita dengan core dari fast konektornya. Nanti efeknya apa? Maka redaman juga akan naik seperti itu ya. Nah seperti itu trik-trik dari saya, cara menyambung dan cara memanipulasi redaman dari fast konektor ini. Jangan lupa subscribe video saya dan jangan lupa like jika kalian suka. Kalau ada pertanyaan langsung saja komen di bawah sini. Jangan lupa di share juga ya, biar teman-teman kita tahu bagaimana sih cara menyambung kabel fiber optik yang baik gitu loh. Oke, sekian dari saya, terima kasih.